Di SKD kemarin banyak banget loh peserta yang gagal karena TWK-nya tidak sesuai dengan nilai ambang batas. Nah, mending kita pelajarin soal-soalnya yuk di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Kembali lagi bersama aku Kanisa dan kita hari ini akan mempelajari materi mengenai tes wawasan kebangsaan. Dan hari ini aku akan bahas beberapa soal nih yang berkaitan dengan penalaran dan juga hafalannya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung mulai aja ya. Let's go! Oke, teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama, materi mengenai bela negara. Bela negara adalah sebuah sikap yang harus dimiliki dan diterapkan setiap warga Indonesia dalam segala kegiatannya. Misalkan suatu hari, negara dalam keadaan darurat dan genting akibat serangan musuh, maka sikap yang harus ditunjukkan sebagai pembela negara adalah A. Menunggu perintah dan permintaan pemerintah, B. Ikut berjuang dan mempertahankan negara jika banyak yang ikut serta, C. Membiarkan saja karena bukan kewenangan rakyat, D. Berperan aktif dalam upaya pembelaan negara dengan penuh kesadaran, E. Mengambil manfaat dari situasi yang ada. Nah, di sini teman-teman, yang ditanyakan adalah sikap bagi kita warga negara ketika negara kita dihadapkan pada keadaan darurat dan juga genting akibat serangan musuh. Kira-kira apa nih yang perlu kita lakukan? Kita lihat opsi satunya ya, yang A nih. Menunggu perintah dan permintaan pemerintah. Ini tentunya salah ya, teman-teman. Nanti malah justru serangan-serangannya bisa lebih banyak nih, lebih bahaya ke negara. Kalau misalkan kita membela negaranya hanya menunggu perintah dan juga permintaan dari pemerintah. Kemudian ikut berjuang dan mempertahankan negara jika banyak yang ikut serta. Ini juga salah ya teman-teman, jadi bagaimanapun kondisinya, banyak yang ikut serta atau tidak, kita harus bisa ikut berjuang dan juga mempertahankan negara nih teman-teman. Tidak bergantung pada orang lain, bergantungnya itu dalam konteks maksudnya ketika orang lain ikut baru kita ikut gitu, tidak ya teman-teman. Kemudian membiarkan saja karena bukan kewenangan rakyat, ini tentunya salah ya teman-teman, karena rakyat atau warga negara adalah salah satu komponen dalam bela negara nih teman-teman, komponen cadangan. Meskipun komponen cadangan tapi meskipun bukan komponen utama, tapi tetap saja warga negara atau rakyat memiliki kewenangan untuk ikut dalam bela negara. Kemudian mengambil manfaat dari situasi yang ada, ini juga tentunya salah ya teman-teman, tidak memperlihatkan sama sekali upaya bela negara. Berarti yang mana nih teman-teman yang menunjukkan sikap dari bela negara, yaitu yang D ya, berperan aktif dalam upaya pembelaan negara dengan penuh kesadaran. Nah ini nih teman-teman, sikap yang semestinya kita lakukan ketika negara kita dihadapkan pada keadaan darurat dan juga genting akibat serangan musuh nih. Kita harus punya kesadaran untuk berperan dalam upaya bela negara. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang nomor 2, materi mengenai nasionalisme. Berikut ini yang tidak termasuk dalam faktor pendorong nasionalisme dari luar Indonesia pada awal pergerakan nasionalisme adalah A. Kemenangan Jepang atas Rusia, B. Kebangkitan nasionalisme Asia Afrika, C. Adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi, D. Timbulnya paham baru nasionalisme, E. Lahirnya ideologi baru. Nah, di sini teman-teman, udah jelas yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk ke dalam faktor pendorong dari luar. Berarti adalah faktor yang berasal dari dalamnya ya teman-teman untuk jawabannya. Di sini teman-teman kalau misalnya lihat opsi jawabannya udah langsung kebaca banget nih. Yaitu jawabannya yang C ya, adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi. Nah, ini adalah faktor dari dalamnya nih teman-teman, atau faktor internal dari
adanya nasionalisme di negara Indonesia nih, teman-teman. Jadi kemenangan Jepang atas Rusia, kemudian kebangkitan nasionalisme Asia Afrika, timbulnya nasionalisme baru, dan juga ideologi baru itu adalah faktor-faktor yang mendukung atau yang mendorong adanya nasionalisme yang berasal dari luar negara Indonesia, teman-teman. Dan di opsi yang C ini adalah faktor yang berasal dari dalam, yang diminta dalam soalnya nih. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal yang nomor 3, materi mengenai Pancasila. Globalisasi merupakan proses mendunianya suatu hal sehingga batas antar negara menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Globalisasi adalah bentuk dinamisasi kehidupan manusia dan suatu bangsa. Dengan adanya globalisasi ini sangat memungkinkan terjadinya arus pertukaran kebudayaan secara mudah. Banyak kebudayaan asing masuk ke Indonesia. Dalam hal tersebut, Pancasila sebagai nilai-nilai ideologi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia berperan penting sebagai A. Pandangan hidup bangsa Indonesia dalam memahami bangsa dan negaranya. B. Sebagai parameter terhadap kecocokan kebudayaan asing apabila masuk ke Indonesia. C. Nilai dasar bagi tumbuh dan berkembangnya globalisasi yang lebih baik. D. Nilai dasar bangsa Indonesia dalam membentuk kebudayaan yang beradab. E. Sebagai ideologi bangsa-bangsa di dunia dalam membentuk kebudayaan dan tatanan sosial yang lebih baik. Nah, di sini teman-teman, kata kuncinya itu adalah Pancasila sebagai nilai ideologi bangsa. Itu artinya atau perannya itu sebagai apa sih, teman-teman? Nah, teman-teman, jadi yang harus dipahamin terlebih dahulu nih, bahwa beberapa pengaruh yang muncul sebagai akibat dari globalisasi memang tidak secara langsung akan berpengaruh terhadap nasionalisme suatu bangsa. Tapi, teman-teman, secara keseluruhan, pengaruh globalisasi ini dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara menjadi berkurang atau hilang nih. Oleh karena itu, teman-teman, peranan Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia menjadi sentral, terutama bagi pertukaran arus kebudayaan secara mudah nih, di mana Pancasila menjadi filter dan parameter untuk melihat kecocokan dan memfiltrasi dampak-dampak negatif dalam rangka adanya budaya baru yang masuk ke Indonesia. Nah, berarti yang mana teman-teman jawabannya? Yaitu yang B ya. Pancasila sebagai nilai ideologi bangsa di dalam konteks globalisasi berperan penting sebagai parameter terhadap kecocokan kebudayaan asing apabila masuk ke Indonesia. Jadi yang memfilter nih antara kebudayaan asing dan juga kebudayaan asli Indonesia, teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah yang B ya. Stop. Sebelum aku lanjutin ke soal nomor 4, aku meminta tolong ke kalian untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe channel ini dan jangan lupa nyalain notifikasi, dan juga share video ini ke pejuang CPNS lainnya ya. Kalau udah, yuk kita masuk ke soal nomor 4-nya. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal nomor 4 yuk. Di sini ada materi mengenai integritas. Ferdi melewatkan deadline untuk proyek penting dikarenakan dua anggota timnya tidak memberikan pekerjaan yang diharapkan. Alih-alih menyalahkan anggota tim, Ferdi sebagai ketua tim mengambil tindakan terhadap keterlambatan tersebut dengan memastikan untuk melakukan perbaikan terhadap proses kerja dan pelatihan kepada anggota timnya untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Sikap Ferdi adalah salah satu bentuk integritas, yakni A. Tanggung jawab, B. Disiplin, C. Sederhana, D. Berani, E. Mandiri. Nah, teman-teman, jadi ketika kalian menemui soal kayak gini, langsung cari kata kuncinya nih, teman-teman. Di sini kata kuncinya, meskipun melewatkan deadline, tapi sebagai ketua tim mengambil tindakan nih, teman-teman. Dia mengambil tindakan untuk melakukan perbaikan nih, teman-teman. Jadi, dia bukan menyalahkan anggota tim, justru malah mengambil tindakan untuk melakukan perbaikan, teman-teman, agar tidak terulang kembali. Berarti sikap Ferdi ini menunjukkan nilai integritas apa nih? Nilai integritas tanggung jawab ya, teman-teman.
Di sini maksud dari tanggung jawabnya itu adalah Ferdi sebagai ketua kelompok, dia ini bersedia atau siap untuk menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan nih, atau tidak membuang badan. Jadi di sini Ferdi sebagai ketua kelompok, dia siap menanggung akibat dari sikap teman-temannya atau sikap anggota timnya yang tidak memberikan pekerjaan yang diharapkan sehingga melewatkan deadline nih, teman-teman. Kalau disiplin, maksudnya itu adalah sikap taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian sederhana, sederhana ini adalah hidup dengan tidak berlebih-lebihan. Kemudian kalau berani, berani ini adalah mantap hati dan percaya diri, kemudian tidak gentar dalam menghadapi bahaya. Dan yang terakhir, kalau dia mandiri, maksud mandiri ini adalah tidak bergantung pada orang lain. Nah, jadi di sini sikap Ferdi ini adalah yang lebih tepat tanggung jawab ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir, materi mengenai bela negara. Dika sedang berada di tengah kemacetan kota Jakarta. Waktu itu jam menunjukkan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, di mana banyak sekali para pekerja yang pulang dari kantornya. Di belakang mobil Dika terlihat ada mobil ambulans yang akan lewat, namun terhalang oleh puluhan kendaraan. Dika pun keluar dari mobilnya dan berusaha untuk membantu mobil ambulans untuk keluar dari kemacetan. Usahanya pun membuahkan hasil. Mobil ambulans tersebut dapat keluar dari kemacetan. Sikap yang ditujukan oleh Dika sesuai dengan nilai A. Cinta tanah air, B. Bela negara, C. Patriotisme, D. Chauvinisme, E. Nasionalisme. Nah, di sini teman-teman kita lihat kata kuncinya nih. Kata kuncinya di sini Dika meskipun di dalam keadaan yang kemacetan, tapi ketika ada ambulans dan juga ambulans tersebut tidak bisa lewat karena terhalang oleh puluhan kendaraan, dia keluar dari mobilnya dan berusaha untuk membantu mobil ambulans untuk keluar dari kemacetan. Nah, ini berarti menunjukkan apa nih, teman-teman? Menunjukkan sikap yang berani dan juga pantang menyerah nih untuk membantu mobil ambulans tersebut agar bisa keluar dari kemacetan nih, teman-teman. Kemudian, di sini juga menunjukkan ya adanya sikap rela berkorban nih yang dilakukan oleh Dika. Karena kan bisa aja ya Dika diem aja gitu tanpa membantu mobil ambulans tersebut. Nah, di sini justru yang dilakukan Dika adalah membantu dan juga menolong mobil ambulansnya agar bisa keluar dari kemacetan. Berarti ada hal-hal yang dia korbankan nih, teman-teman, termasuk salah satunya waktu, kemudian tenaganya, dan lain-lain. Nah, berarti sikap apa nih, teman-teman, yang menunjukkan bahwa berani, kemudian pantang menyerah, dan juga rela berkorban demi bangsa dan negara. Itu adalah patriotisme ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan cinta tanah air, ini lebih kepada identitas negara nih. Kalau bela negara, ini ya untuk mempertahankan negara. Kalau chauvinisme, itu adalah sikap cinta tanah air yang berlebihan. Dan terakhir, nasionalisme itu sikap yang mencintai dan juga memperjuangkan kepentingan bangsa dan juga negara. Nah, di sini berarti teman-teman, yang lebih tepatnya itu, kalau Dika itu adalah sikap patriotisme ya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu soal yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga dari soal-soal tersebut bisa membantu kalian untuk memahami materi tes wawasan kebangsaan ya. Jangan lupa teman-teman untuk like video ini, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi, dan juga share video ini ke pejuang CPNS lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai bertemu lagi di video soal selanjutnya. Dadah!